Siap ya. Mbak Alin tuh penyabar guys, dia punya jurus sakti tutur kata sabar sambil ngeroke. Biaya medan kagak tahu mas. Kalau sekarangnya gede banget, gue udah ngerasain. Sore mas, Big Daddy. Cari ini apa neng cawang, Beyoki. Kapan? Minggu ngarep ya? DM aja tinggal nomor WA ke Mas Rian. Kapan atas diisi lagi Mas Rian? Sabar. Jangan izin mas, minta maaf aja. Sebenarnya Mas Rian ingin nambah istri kan? Mas, pertanyaannya jangan begitulah. Di Cawang kapan mas? Saya sudah di Cawang terus mas. Pertanyaannya jangan begitu, nyakitin perasaannya Alina, nggak bagus. Jangan. Karena lu pasti tahu jawaban gue, ya kan? Jangan. Kapan ya MT sama HR bisa satu pembinaan Mas Rian? Mas, Pak Haji itu udah semakin sepuh, ya kan? Paling berapa tahun lagi sih mas udah pengen istirahat, tinggal main-main sama cucu doang, nikmatin masa tua, ya kan? Pasti ada masanya lah nanti. Mas aku ke Cawang ya? Jangan sekarang, gue belum mandi. Besok aja, besok ketemu di mana gitu. Kalau pengen janjian ini aja, tinggalin nomor DM IG, DM WA di IG, DM WA di, kirimin nomor WA lewat DM IG. Kasus yang sedang dialami STJ gimana mas? Mas, please lah. Masa yang begituan mau tanyain ke gue mas? Gue sama Mas Agus kan udah kayak adik kakak. Gue doain yang terbaik aja buat dia. Jangan dibahas. Mas Rian balik neng air MT siapa yang ngurus? Lah, emang nggak bisa mas? Ngurusin second brand sama main brand. Mas Rian, lah ini lagi di Cawang. Alhamdulillah bisa lihat Mas Rian live lagi. Mas Rian dalam Mas Yono. Mas Ayu DM siap. Gue lagi nunggu tambahan anggaran buat ngejadiin finishing tempat transit yang di Bekasi Barat mas. Dari kemarin gue muter-muter nyari tambahan dana. Mas MTI ini masih di tahap ngerintis, ya kan? Kalian juga tahu lah. Pasti ada bulan-bulan awal itu yang namanya orang usaha, nggak mungkin mas langsung bisa ngasilin duit. Gue lagi ngerintis dulu. Yang jelas selama ini on track. Ya. On track itu yang penting operasional kebayar, gaji-gaji anak-anak kebayar, angsurannya kebayar. Udah itu aja gue fokusnya. Jadi belum waktunya buat menikmati hasil gitu, karena memang belum. Jadi kita fokusnya di situ, sustain, stabil. Ntar kalau 4 jalur udah kebuka semua, 4 berarti kan 8. Nah, 8 jalan 1 bulan, 2 bulan lah. Paling akhir tahun udah mulai stabil banget. Bekasi Barat sebelah depan apartemen Mutiara. Ntar juga gue ngekosnya pindah di situ, apartemen Mutiara. Kemarin ada tempat sebulannya 2,5 juta di situ, bisa gue pakai rame-rame sama anak-anak. Nggak ngelawat tadi Mas Rian. Ngelawat siapa yang meninggal mas? Mas Sabtu kalau nggak ada halangan Sabtu jangan siap Mbak Ayu. Kapan buka trayek Jakarta? Masya Allah. Ini orang pipinya bisa kayak porselen ya, bisa kayak keramik. Gua waktu itu kan pernah ke Korea ya, terus kan diajak ke pusat oleh-oleh yang skincare itu, skincare buat di oleh-oleh. Buset mas, 1 box mas, itu harganya di 9 juta, 14 juta. Teman-teman gua bos-bos bis pada belanja buat istrinya.
Gua nonton doang mas, ngarepin komisi. Pantes ya, mukanya bisa kayak keramik semua, pas banget iso guleran. Iya emang. Mas Ran di hotel ya? Enggak, ini ya apartemen Cawang mas. Ini seminggu lagi habis di sini. Ntar gue pindah ke Mutiara Bekasi. Di sini rame-rame sama anak-anak. Mas ditanyain teman-teman kerja saya, lah kenapa? Pas banget nih kalau gue kerja di MTI Garasi Bekasi Barat dekat kantor bini gue. Sekarang bisa glowing pakai efek. Balin mah lebih bening timbang cewek Korea mas. Sayang, cinta, bukan berarti mulut kita harus berdusta untuk membahagiakan pasangan kita mas. Enggak. Bini gue kalau kumel gue bilang kumel. Bini gue kalau masakannya nggak enak gue bilang nggak enak mas. Kalau gue nggak jujur mas, ntar dia nggak berkembang mas. Jadi kadang bini gue kalau lagi masak ayam gitu kan keras banget tuh. Gue paling ngomongnya, Lin, lu kalau nyari ayam jangan yang binaragawan, alot dagingnya, gue bilang. Begitu dong, ketawa dia. Bini gue begitu mas. Tapi harusnya Alina tuh wanita yang paling bersyukur mas, karena punya laki-laki yang doyan jajan. Jadi nggak doyan makan di rumah, jadi kan enak, dia harusnya bahagia, dia ngerasa nggak pernah direpotin ya kan. Dari dulu waktu zaman gue masih di AR, kalau lagi pulang nggak pernah tuh gue ngerepotin bini gue minta dimasakin. Gue udah, mas sudah makan belum? Nggak deh, gue udah jajan tadi di luar. Oh iya, kenapa nggak makan di rumah? Gue nggak mau ngerepotin lu. Itu gue bersyukur bini gue. Coba kalau gue doyan makan di rumah mas, udah berantem dulu tiap hari mas. Kapan mulai pindah ke AMB? Godaannya banyak mas, godaan mah di mana-mana ada, tinggal lu nya. Orang itu gak tahu malu mas, gak usah dilayani, cacat mental deh. Lu ngomongin siapa? Jajannya yang ST apa LT mas? Apalagi itu? Nah, makanya istri gue tuh harus bersyukur mas. Ngomel mulu kalau soal makanan. Mas makan di rumah, gini. Orang masih bersyukur ya, punya laki, nggak seneng ngerepotin bini, ya kan? Senang makannya di luar. Coba kalau gue tiap hari makan di rumah. Nanda kuis yang dibahas mas. Mas, banyak orang-orang baik kok mas. Yang dikumpulin baik-baik aja. Jangan jahat-jahat, nggak usah. Ngerokok di AC ruangan aman mas. Wah lu belum tahu, gue zaman dulu masih galak-galaknya, gue masih pakai jaket kulit kemana-mana. Gue kalau rapat di kementerian ngerokok mas. Mas suka petik mangga? Nggak pernah. Kalau mangga matang mau gue. Mas Rian, dalam deh Ziva. Emang nyiapin buat Mas Rian aja kan ada anak-anak. Ya nggak apa-apa, biar anak-anak ngerasain masakan ibunya. Soalnya mas, bini gue, dia masak nih satu menu. Judulnya sama mas, ayam kecap. 3 kali dia bikin, 3 kali rasanya beda mas. Bayangin mas, ya kan? 3 kali masak, nama masakannya sama, rasanya bisa beda. Kalau nggak orang kreatif nggak bisa mas. Saking hebatnya bini gue. Kamis OTW gimana mas?
Kalau minggu ini kayaknya aku masih belum sustain mas. Minggu depan aja, cari hari minggu depan. Armada dari Turki kapan datang mas? Apalagi coba. Mas kenapa gak beli hand? Mas saya mau lebih kira beli kagak pakai duit. Lah saya kira cuma istri saya doang yang begitu. Udah lain Pak deh. Nggak aib itu, enak mas, cuman rasanya beda-beda kan. Gue bilang nggak enak ya kan. Gue cuma bilang rasanya beda-beda. Namanya sama, ayam kecap. 3 kali masak, 3 kali beda rasa. Mas PO yang mengalami kecelakaan perusahaan udah pasti lah. Pertanyaan macam apa sih mas? Udah pasti lah. Ini jangan lu kira air putih ya, ini vodka. Mas lu bikin brand minuman kopi pasti laku. Mas, apa sih yang gue pegang agak laku mas? Kemarin baju aja baru ngeluarin 1 desain udah kayak gitu lakunya. Gue belum sempat ngurusin lagi, sabar ya. Kemana mas? Vodka itu, vodka. Tangan kiri mas. Apaan tangan kiri? Gue minumnya pakai tangan kiri. Suka-suka gue lah. Jelas-jelas kamera depan, mirror. Dia nanya, mas minum pakai tangan kiri. Sesuka lu. Wah. Mas kenapa kalau Laka nama apa? Ya iyalah, kan kredibilitas. Enggak, ini enggak pakai jepot. Pakai yang lama. Mahendra Transport, mas, kapan bisa ke Cawang? Kita harus ketemu. Kedai kopi Mahendra. Seumuran mas 40 tahun emang hati-hati dengan apaan sih? Lu pada ngomongin apaan? Mas kok banyak bisa? Maksudnya? Bikin botolan mas, terus tawarin ke penumpang MTI pasti laris. Kopi boleh juga. Mau gue pasrahin akun Mahendra Transport Indonesia yang followernya 200 juta. Podcast syariah. Jepa siap ke Cawang mas. Kapan Jep? Lu tuh ngomong-ngomong doang. Udah sehatan belum? Mas ini masuk jalur kontes tuh gimana? Itu mah istilah gua aja mas. Buat nunjuk apa? Buat nandain satu jalur satu tujuan yang sama dari titik pengambilan titik boarding yang beda. Jadi tujuannya sama, tapi berangkatnya dari 2 wilayah yang berbeda dalam satu area, satu divisi. Itu namanya jalur kontes. Mas jualan pop mie di bis mas. Bajul, lu ngapa sih? Gas Cawang darat, kopi darat. Ayo. Itu kalau saya ngeselin mas. Gua ngeselin. Gua ngingetin doang. Lu jangan pada so galak. Yang lagi puyang bukan lu doang. Gue juga puyeng. Mas mau tanya, makasih mas. Stres lu. Wah toh, ntar lu kalau ngonten deket toh ke Bekasi toh.
Mas, tanggapan supir bis yang ngajar pemotor. Mas, tolong infonya yang valid ya. Tadi yang bilang katanya yang ngeroyok masa warga sekitar. Kok sekarang jadi supir bis yang ngeroyok? Yang bener yang mana? Ngajak gelut nanda. Mana dia? Mas, kalau lu ngelihat ada komenan orang yang sakit hati, mulutnya semakin pedas berarti hatinya semakin sakit. Kenapa hati dia semakin sakit? Karena kita semakin hidup. Paham? Jadi yang begitu mah diketawain aja, Mas. Gua kalau ngeliat ada orang omongannya jelek-jelek, gua seneng, Mas. Berarti tandanya gua udah lebih baik dari hari kemarin, Mas. Ya kan? Gua lebih sukses dari kemarin-kemarin. Semakin gua sukses, orang semakin sakit hati. Semakin sakit hati, omongannya semakin pedas. Semakin pedas omongan dia, itu menandakan bahwasannya gue udah ada di titik yang berbeda. Begitu. Kemarin saya ngobrol dengan banyak ex-follower sampean, Mas. Mereka tanya kenapa saya masih suka lihat live dan masih jadi follower sama 13 tahun. Saya jawab karena setiap live saya dapat banyak ilmu. Ex-follower sampean. Ex-follower. Perasaan gue ngecek, Mas, subscriber gue atau follower gue dari Instagram nggak ada yang berkurang, Mas. Normal banget. Grafiknya naik terus. Berarti nggak ada masalah. Kalau kita udah nggak sevisi, udah nggak semisi, udah nggak sepaham, ya wajar, Mas. It's life. Hidup. Manusia bertemu terus berpisah, ya kan? Manusia bertemu saling mencintai, menikah. Manusia bertemu terus berpisah, wajar. It's life, itu hidup. Jadi nggak usah dipikirin. Ex follower yang di Korea, Mas. Aduh. Kita nggak bisa ngerubah pola pikir orang, Mas. Kita juga nggak bisa ngerubah isi hati orang. Makanya fokusnya kita straight aja. Fokus sama apa yang kita kerjain. Dan lo harus ingat, apa yang lo kerjain itu harus hal-hal yang diridhoi sama Allah. Itu aja. Yang di Agus Putro kapan mulai garap livery? Udah mulai dikerjain. Mas, kalau lihat cancut yang ada rendanya sembuh gak puyengnya? Mas, kayak nggak ada pertanyaan yang lebih bagus aja, yang lebih baik, yang enak dibaca sama orang. Ya Pak, lu lihat nih yang nonton kita nih, banyak kan rata-rata jomblo 80%. Mas, yang rokoknya jangan ngelpus apaan tuh? Kedai Mahendra kontrak masih dikerjain kan? Kemarin desainnya harus dirubah, Mas. Jadi yang punya tempat, yang punya tanah itu yayasan pengennya jangan dibikin tertutup. Jadi view lapangannya harus terlihat dari luar. Makanya kemarin desainnya gue rubah. Selamat sore Bapak anggota dewan, calon anggota dewan. Gua ngeliatin orang-orang Korea ya, pas gua di sono kagak ada tuh yang kulitnya coklat, kagak ada. Yang kulitnya coklat badannya gendut kagak ada di sono. Gua jadi curiga, Mas, jangan-jangan orang berkulit gelap sama yang badannya ekstra longgar sama pemerintahan Korea ditaruh di pulau yang berbeda. Masa gue di jalan berhari-hari yang gue lihat orang kayak manekin semua, Mas, kulitnya kagak ada yang gelap, mulus semua kayak keramik, kagak ada yang tambun juga, ya 1-2 lah. Pelajaran paling berguna dulu jadi saat ini. Semangat, Mas. Jangan-jangan di Korea orang-orang yang begitu dibikinin pulau sendiri sama negaranya.
ayo mas ke Korea lagi. Kagak ada duitnya mas, gue dulu kan gratisan mas. Terus gue diajak ke produksi giok itu juga. Jepang Mojobo Kudus hadir mas Rian, siap. Tambun rumah saya mas, deket dong. Buatnya perlu kayak manekin mas, kayak orang-orangan yang buat pajangan baju itu loh mas, kayak gitu, lencir. Wah, gue nongkrong di sana mas, sekali duduk doang bisa setengah jam, cuma ngeliatin orang doang. Operasi plastik mas, ya biarin aja, mau operasi plastik, operasi apa, yang penting kan hasilnya mas. Korea apa Korea? Korea beneran lih. Gua Korea beneran. Kan dulu pernah, dari dulu yang ngajak ke Korea siapa ya? Hino apa Mercy ya? Gitu deh. Untung gue punya teman di sana mas. Teman gue di sana dulu ngelas karbit mas. Gue tanya kan gajiannya 32 juta. Terus gue sama dia gue ajak jalan-jalan, gue naik kereta kemana-mana gitu. Dinginnya minta ampun. Mas masih terima endorse? Masih. Sambungkan ke Jaksa Agung. Orang ini kalau main pasti jadi penjahat mulu. Dia nih aki-aki ini sama ini mah gak terkenal ini kalau main jadi penjahat mulu. Di sono mah 32 juta sama kayak lu di Indonesia 3.200.000 mas. Makan di warteg aja 200.000 mas. Kan gue udah pernah cerita, gue makan nasi ayam sama panta 16.000 won. Lu kali 13 aja berapa itu duitnya. Orang gue ngobrol sama tukang ngepel yang di bandara, UMR nya tau gak berapa? 48 juta. Aktor baju putih mirip Mas Rian. Ah, bisa aja kamu. La 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 la. Tumben nonton Korea. Dah, gue baru selesai kejar tayang mas. Keren-keren mas film Korea. Cuman gue nggak suka yang percintaan. Gue sukanya yang thriller, pembunuhan, detektif, misteri, fantasi suka. Sigit Ramadan, posisi Mas Rian siap cawang mas. Kalau di Inggris kulit kita dianggap sultan. Kok bisa begitu? Apa filmnya mas? Stranger. Salam siap mas. Terima kasih banyak doanya, amin. Ahmad Driki Ardian, mas dalam Amri jadi mas dia jadi tolong pertanyaannya. La 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 la
mas, betul, buktinya orang kulit hitam banyak. Oh iya ya, kenapa ya orang-orang itu suka berjemur ya? Official MTI, waduh, ada WA, ada salam dari Om Kurnia mas. Kurnia siapa? Kurnia siapa? Mas Sani, Kurnia Sani. Apa Kurnia siapa? Kurang ajar. Ini perintah dan keputusanku. Orang yang menjadi panutan, orang-orang yang menjadi contoh. Diam. Kemanakah orang yang menyuruh kami mengungkapkan kebenaran kepada rakyat? Wah, kau sudah menangkap rekanmu dan kepala polisi. Kau mau menghancurkan semuanya. Kau membangkang dari Kejaksaan Sul Barat. Kantormu juga kacau. Bagaimana yang lainnya? Jika membangkang masalahnya, ini ceritanya ini mas, jaksa tapi dia mati rasa mas, nggak punya empati orangnya. Kurnia Mega, siapa lagi dah? Kurnia Sandi mas. Iya, tolong batalkan. Satria Baja, ya Allah, gua kira Satria Bajingan, gak tau Bajaringan. Mas Jepa jadi karyawan Mas Rian boleh? Boleh. Sore bosku, Ais lagi nonton Awing Dharma. Korea hanya indah di drama. Mas, sampean di sono kan udah bertahun-tahun ya mas. Menurut sampean kehidupan manusia di sono gimana sih mas? Sosialisasinya mereka mas, ibaratnya hidup bertetangganya bagaimana gitu, bersosialisasinya gimana gitu. Soalnya kalau aku lihat sepintas doang, ngeliat mereka, cara mereka berjalan, berkumpul segala macam, kok kayaknya terlalu individual. Kalau kulit kita anti segala medan mas, betul. Tahan cuaca, ada yang tahan iris juga, tahan tusuk juga. Bisa daftar jadi supir bis 2 umum mas? Boleh. Gue saat ini gak buka lowongan dulu mas, udah full banget. AC-nya rusak ya mas, kok dinginnya gak saya rasain. Oke. Selimut legend. Us. Pahit mas, mereka yang di video kan bener. Pahit. Dan jika punya masalah sepele, bunuh diri solusinya otak dan bicaranya seputar kerja. Bisa begitu ya. Bunuh diri. Bukannya di Jepang mas, yang ada hutan khusus orang bunuh diri itu mas. Nah kulit mereka gak ada yang namanya panu, walaupun ada panu ya mas Jepang. Iya, gue pas kapan itu pernah dulu gue nonton film, ada hutan di Jepang yang khusus buat orang bunuh diri. Lowongan tim sukses ada nggak mas? Gue aja kagak ada anggaran mas, gunain relawan doang, nol anggaran, bener-bener nol. Buaya, Godzilla, buaya, masih aja pada bilang buaya. Ini caleg pilihan kalian, hah? Lu SS ya, lu SS. Terus ntar lu tulisin, Dapil 3, ini caleg pilihan kalian.
Mas ini benar partai mas, partai mas. Ratu Gayatri, dari fotonya ini Ratu Gayatri ini kayak politisi, pakai blazer, ada pinnya, sudah tak SS tiap hari. Mas nasi kotak kalau dari DPR emang pakai nasi kotak aja tah? Mas mau main ke garasi boleh. Oh ya tak SS. Wah jangan pakai bajul mas. Kok bajul sih? Gue gila. Gue tuh ikhlas mas. Maksud gue emang nggak modal juga. Tapi yang jelas ya gimana ya, namanya orang iseng-iseng berhadiah mas. Cocok deh. Wiji Waluyo di Cawang. Mas kalau sudah duduk di Senayan jangan main Candy Crush ya, nggak bener itu. Minimal lu kagak kerja, belaga-belaga ketiduran aja, jangan malah main slot. Minimal bahasannya kagak menarik. No 05 Mari ini gue nurunin kompresornya, gue copotin semua tuh dari selang fleksibelnya sampai selang angin-angin yang pipa besi itu yang di bawah. Gue suruh bakar-bakarin OP. Kali mungkin ada kerak-kerak ya, masih namanya barang lama ya. Insya Allah ini udah ketemu penyakitnya lah. Ternyata burang kompresornya, makan dari kemarin tuh kalau jalan selang fleksibel mulu masalahnya. Ternyata kompresornya, burangnya emang udah waktunya ganti. Burang shaker sama ring shakernya, 2 piston ganti karena kinerjanya udah nggak maksimal. Pistonnya juga yang satu udah kerowak, 2 yang satu udah lecet, jadi olinya nyamber mas. Jadi yang keluar tuh bukan angin tapi kecampuran oli, makanya panas dia, makanya pipanya pecah terus, selangnya pecah terus. Makanya hari ini gue turunin semua, tapi seenggaknya udah tahu penyakitnya lah. Gue kira kalau ada cewek digigit gak? Enggak lah. Ilus. Dananya gak dikit itu ya. Maksudnya? Benerin itu, ganti nurunin kompresor. Paling burangnya murah mas, 1.300.000 tuh 2 tadi kalau nggak salah. 600-an lah. Kok burangnya, pistonnya. Seringnya segitunya paling nggak. Ngesokinnya habis lah 3 jutaan 4 jutaan. Warna hijaunya kayak partai yang lagi rame mas. Partai apaan? Mas jangan ngomongin partainya. Lu tuh soal pencalekan gue, lu gak usah bahas politik, karena gue gak peduli sama politik. Gak usah ngomongin partainya, gak usah ngomongin siapa presidennya, bebas. Fokus ke guanya aja. Yang penting lu buat di dapil 3 besok nih, warga Pati, Rembang, Gerobokan, Blora, kalau lu lihat foto gue di lembaran buat itu yang pemilihan DPR RI, ngelihat foto gue, cubel saya langsung. Udah, anggap aja lu punya masalah sama gue. Nggak usah lihat partainya, nggak usah lihat ini, nggak usah. Cuekin aja, nggak peduli juga gue. Pelayanannya ramah sekali, betul mas. Kalau krunya udah mumpuni, makanya tinggal benerin bisnya aja. 01 dempulannya udah ada yang lopek,
Di bagian mana sih? Emang kalau jadi nggak store ke partai mas? Ngapain store? Yang budaya store ke partai itu mereka partai-partai besar mas, yang naiknya juga pakai modal. Kalau sampai gue jadi, berarti kan bukan karena kekuatan partai, tapi karena kekuatan kalian. Jadi gue nggak punya kewajiban apa-apa, gue nggak ada kontrak politik. Yang penting gue juga bebas, nggak bisa diatur ya kan. Kalau suatu saat ditawarin atau diharuskan untuk melakukan sesuatu yang gue anggap bertentangan sama prinsip moral gue, tinggal gue tolak. Simpel kan? Jadi nggak ada istilah petugas partai kalau di partai kecil itu mas, karena kita perintis. Tuh gue sukanya begitu. Betul, jadi jargon kita siapapun presidennya, yang penting Rian Mahendra calegnya. Coblos 1 kali aja mas, ya apa ini. Beda sama partai-partai gede mas, mau nyalek aja modalnya ratusan juta, buat ngelis nama doang, belum kalau pengen di nomor 1, miliaran mas. Nah kalau gue kan gue kagak nyalek, gue kagak nyalon, gue dicalonkan. Beda kan bahasanya, dicalonkan. Gak usah bahas partai, betul. Jadi gak usah bahas partainya. Yang kita bahas adalah coblos Rian Mahendra. Supaya apa? Supaya gue bisa berjuang buat dunia transportasi dari tempat yang lebih tinggi lagi. Bukannya kalau sudah naik di DPR, nah itu bedanya. Kalau partai-partai yang udah menguasai, begitu mas. Kalau partai-partai kecil kayak kita gini, enggak, bebas. Orang lu ngehujat PKI naik, gue gak sakit hati mas. Kemarin di komenan ada yang ngehujat Mas Anas, ada yang ngehujat PKI, nggak sakit hati gue, biasa aja. Karena buat gue memanfaatkan mereka mas sebagai batu loncatan gue buat berjuang di transportasi. Tuh, makanya gue santai aja, nggak peduli politiknya, nggak peduli siapa presidennya, nggak peduli. Soal Pak Haji udah pasti dong, nggak mungkin nggak lah, pasti. DJT gue keluar, gue pasti soal. Mas kepala gue pusing, ada tembok nggak di situ? Assalamualaikum mas Steven, kenapa sih kalian itu? Tangi turu hadir mas. Andi, nakal kamu ya. Dinonya lucu, Godzilla. Lungo ngaci, ngelungo nggak, 91-nya nggak masuk. Ngoji bacanya. Ini kayaknya R. Ferianto sama Bajul 1121 dari tadi rame amat berdua. Lu kenapa? Pas coblosan angkutin mas warga Pati yang di perantauan. Waduh, bisa kali ya? Bisa kali. Berapa anggarannya tuh? Kayak lagi meriang mas. Iya mas, gue 2 hari tengkurap. Pak Haji kan Gerindra, kan gue udah bilang gak usah ngomongin partai, nggak penting. Pak Haji bukan Gerindra mas, Pak Haji itu Prabowo, bapak kita, keluarga kita terafiliasinya sama Pak Prabowo-nya, bukan sama partainya. Jadi jangan salah paham ya. Selama ini Pak Haji mendukung Pak Prabowo karena jiwa korsa, bukan karena politiknya. Pak Haji nggak terafiliasi sama Gerindra, Pak Haji terafiliasinya sama PPIR-nya, Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Tuh, CLS 400-nya itu kayaknya tepi jurang banget deh itu. Itu ntar kalau ada orang salah paham dikira kita nyindir ya kan. Parah emang Andi.
Her Ferianto, lo sama Bajul 1121, kenapa dari tadi asik sendiri berdua? Mas pasang variasi itu uang kru apa uang prasuan? Uang kru. Gue bilang sama teman-teman gue, Kang, gue nggak bisa ngebeliin lu mobil-mobil baru. Gue kuatnya lu ngebeliin lu kayak ginian, mobil-mobil tahun segini. Tolong dirawat baik-baik. Besok kalau udah lunas, lu pasti kecipratan. Janji gue bilang. Akhirnya mereka pada, gila mas. Ada yang ngumpulin manianya buat patungan bikin lampu, gitulah. Naik 02 berasa naik sleeper mas, bawaannya kalem, bikin nyaman penumpang. Makasih mas. Terbaik lah. Pastilah. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk konsumen-konsumen kita. Lagi pecian itu mas mereka berdua. Bahas nanda mas jalur dikeceki are. Emang orangnya asli mas, kan itu akun palsu mas. CLS 400 kan kalau orang nangkep mas dipikirnya kita nyindir GLS 400 yang sekarang dijual ke mana, ke Piala Mas. Assalamualaikum mas Dan, gimana kabar hari ini? Baik, it's fine. Gue udah agak mendingan banget. Makasih banyak. Wah, Pak Sekjen WA tuh kan, Sekjen gue WA aja gue cuekin, gue tetap nge-live sama kalian ya kan. Sekjen partai gue WA terus telepon nggak gue angkat. aduh. Kan gue udah bilang mas, prioritas hidup gue nggak ada saat ini di luar orang tua dan Allah ya. Nggak ada yang lebih penting dari MTI dan kalian. Jadi lu nggak usah khawatir. Seandainya gue duduk di Senayan besok tetap aja prioritas gue MTI dan kalian. Urusan caleg ini cuma sampingan.